sudah mulai berbenah, Bu, Ya, berbenah Bapak Ibu. Jadi berbenahnya ini utamanya itu pada aspek peningkatan kinerja pengabdian masyarakat dengan memperbanyak jumlah eh, proposal, jumlah kuota pengabdian masyarakat bagi dosen, kemudian merubah mindset DPL Kubermas atau KKN eh, dalam mengelola program bagi mahasiswa dan impact-nya kepada masyarakat. Nah, jadi untuk ketahuan Bu Ambar bahwa sudah 2 tahun ini saya mengadopsi mengadopsi ide yang menurut saya ini idenya bagus juga dari Prof. Fenty, mantan Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo, yaitu memberikan hibah kepada DPL dalam bentuk hibah untuk KKN. Jadi PKM Kubermas. Kalau dulu di Ristek Diktinya itu namanya KKN PPM ya Bu Ambar ya. Nah, ya, di UGM kan masih ya KKN PPM KKN ya. PPM. Masih ada, dan itu menjadi salah satu skema wajib di LPPM kami buka untuk universitas. Nah, sudah 2 tahun ini, dan ternyata animo dari teman-teman dosen ini lumayan banyak, Bu. Namun yang terjadi adalah dalam mindset teman-teman dosen ini bahwa hanya orang-orang itu saja yang terpilih. Namun bukan seperti itu, karena kami dalam aspek mutu juga akan selalu diperhatikan. Artinya bagaimana menyusun proposal ketika PKM Kubermas itu ditawarkan ke teman-teman dosen yang ingin menjadi DPL, itu mereka menawarkan program dan ada penilaian. Nah, kebetulan di Unhair sendiri sudah ada reviewer nasional untuk pengabdian masyarakat, walaupun masih Ya, monotahun ya, tapi itu juga sudah menjadi modal, sehingga saya berpikir ketika kita sudah punya modal itu dan kita tidak memanfaatkan itu, maka menjadi sayang gitu. Artinya hanya didiamkan tapi tidak berdampak pada mutu satu program di pengabdian masyarakat, khususnya di Kubermas atau KKN itu sendiri. Nah, itu sudah kami gagas sudah 2 tahun ini. Nah, tahun ini kami selalu melakukan evaluasi-evaluasi yang sifatnya peningkatan mutu, yang ininya pada peningkatan mutu. Nah, ini tahun ini saya coba menggabungkan dengan ide tadi yang saya mendapatkan belajar dari UNAN, yaitu Bu Sos, sahabat saya, menggabungkan dengan apa yang sudah disiapkan setiap tahunnya oleh Unhair dari aspek anggaran ya. Jadi setiap tahun itu anggaran untuk pengabdian masyarakat itu selalu ada di universitas, dalam hal ini LPPM maupun fakultas. Namun untuk di tingkat fakultas itu belum begitu menggaung makna pengabdian masyarakatnya yang sifatnya harusnya integrasi dengan di universitas gitu. Karena setiap tahun itu kami mengeluarkan pedoman untuk pengabdian masyarakat. Nah, tahun ini kami menawarkan ada 2 skema yang masih sama dengan tahun lalu, yaitu PKM Mandiri maupun PKM Kubermas. Nah, karena tahun ini juga adalah tahun implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud. Nah, dengan sendirinya Kubermas itu menjadi satu mata kuliah yang eh, wajib, atau sebaiknya, bukan wajib tapi sebaiknya, idealnya itu diintegrasi pada mata kuliah yang sifatnya itu pada pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga TOT ini menjadi penting karena merubah mindset tujuannya itu adalah pertama merubah mindset teman-teman dosen yang ingin menjadi DPL KKN atau Kubermas. Kemudian yang kedua adalah peningkatan mutu dari produk pengabdian masyarakat teman-teman dosen yang mau diimplementasi di masyarakat, sehingga dampaknya itu menjadi berkelanjutan, sehingga masyarakat yang yang tadi saya mengutip Bu Ambar, kalau di UGM itu kan punya sustainability-nya tuh bagus, artinya 3 sampai 5 tahun, maka idealnya itu ketika
program pengabdian masyarakat yang diintegrasi masuk melalui KKN atau Kubermas itu menjadi sustain atau berlanjut di masyarakat, sehingga dampaknya itu menjadi ini adalah salah satu bentuk wujud dari mahasiswa ketika ber-KKN di wilayah ini. Nah, ini hasilnya masyarakat bisa berlanjut melakukan program ini, dan itu yang sebenarnya pimpinan kami rektor inginkan gitu dari aspek riset berbasis outcome. Nah, riset berbasis outcome itu tantangan rektor ke LPPM adalah seberapa banyak riset yang Ibu Nana sudah menggelontorkan dengan anggaran sekian miliar ke teman-teman dosen, tapi outcome-nya di masyarakatnya mana gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami di LPPM, sehingga salah satu kegiatan yang mungkin saya berpikir kegiatan kecil lalu digabung, lalu disinergikan, insya Allah riset berbasis outcome-nya itu melalui pengabdian masyarakat yang salah satunya itu adalah KKN itu menjadi terimplementasi, sehingga uh, uh, pandangan masyarakat tentang Kubermas atau KKN, mahasiswa ber-KKN atau mahasiswa berkubermas di masyarakat itu menjadi berubah. Itu yang pimpinan kami inginkan gitu. Nah, sehingga training of trainer atau TOT pertama kali ini itu menjadi penting. Nah, mungkin nanti ini menjadi evaluasi karena ini pertama kali. Jadi ini juga akan menjadi evaluasi kami di lembaga. Insya Allah nanti akan kami laporkan juga ke pimpinan. Dan kalau memang ini dampak positifnya bagi dosen itu sangat bagus, maka insya Allah mungkin ini akan nanti menjadi agenda rutin, dan ini menjadi salah satu ID card, kartu pas masuk ketika seorang dosen mau mendaftar menjadi DPL. Paling tidak dia pernah punya pengalaman mengikuti TOT DPL, Kubermas atau KKN. Mungkin itu sambutan dari saya atau arahan dari saya terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN atau Kubermas yang kami di Unkair, Bu Ambar, setiap setahun itu 2 kali. Jadi di bulan Februari sampai Mei, kemudian di peralihan semester ganjil, yaitu di periode masa liburnya mahasiswa, jadi di periode Juni sampai Agustus. Nah, itu jadi ada 2 kali, sehingga mudah-mudahan dengan output dari TOT ini terdapat perubahan pemahaman teman-teman dosen yang ingin menjadi DPL, sehingga ketika mereka siap menjadi DPL, kami seleksi, kami tidak perlu lagi repot-repot menyeleksi, Bu. Jadi menyeleksinya itu, tapi sudah ada sekian DPL yang sudah siap dengan program ketika mereka mengikuti TOT ini. Mungkin itu dari saya selaku Ketua Lembaga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mewakili pimpinan universitas kami, rektor kami, Prof. Dr. Husain Alting SHMH yang tidak bisa bergabung. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat ber-TOT. Semoga teman-teman dosen, peserta baik dari Unhair maupun dari luar Unhair bisa mendapatkan banyak hal. Silahkan bertanya ke Bu Ambar, silahkan berdiskusi dengan narasumber yang menurut saya sahabat saya ini juga, ini termasuk yang sudah banyak pengalaman yang beliau lakukan dengan UGM maupun dengan universitas lainnya. Saya yakin insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk meningkatkan aspek mutu, terutama pada mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Hairun. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua LPPM atas sambutannya. Saya akan, sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, saya ucapkan selamat bergabung bagi para peserta webinar dari Unhair maupun dari luar Unhair. Baik, untuk sesi berikutnya adalah
materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ambar. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Alhamdulillah terdengar dengan jelas. Oh, Terdengar jelas Bu Amar. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, yang kami hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua LPPM, Ibu Dr. Nana. Amin, Dokter. Yang kami hormati pula Pak Bambang Ciroso, kemudian Pak Jeffrey, lalu Bapak Ibu DPL maupun calon DPL yang sangat luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi seperti sekarang ini kita wajib bersyukur karena kita senantiasa masih dikaruniai keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara yang sangat istimewa ini bagi saya karena Bu Nana ini sahabat saya berkenan untuk mengundang ke Unhair meskipun ini secara daring, tetapi ini suatu pertemuan yang luar biasa karena melalui pertemuan inilah kita akan membangun persahabatan dan persahabatan itu bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Harapan kami kita akan selalu bersilaturahmi sehingga kita dapat berbagi. Dan kemudian seperti tadi Bu Nana sampaikan bahwa terbang tinggi itu tidak nyaman kalau sendirian. Oleh karena itu mari kita maju bersama-sama. Salut saya dengan visinya Unhair tadi maju bersama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, ini luar biasa karena kita memang bergerak di perguruan tinggi ini dengan tridharmanya, ini kita akan selalu maju bersama. Kalau UGM itu visinya mengakar kuat menjulang tinggi, tetapi kami ingin menjulang tinggi bersama-sama juga. Jadi tidak ada artinya kalau kita menjulang tinggi sendirian, di atas menjadi tidak ada temannya. Oleh karena itu dengan cara seperti ini boleh menjadi TOT ini menjadi salah satu benchmarking. Benchmarking itu adalah melihat ya apa yang orang lain lakukan, yang baik-baik bisa diambil begitu. Dan di sini kita bisa berbagi. Mungkin saja UGM ada yang kurang karena dalam peningkatan mutu kita kan harus to see, melihat orang lain apa yang orang lain lakukan, dan to be seen, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu karya kita sehingga orang lain mau melihat kita. Nah ini jadi to see and to be seen. Demikian pula menjadi DPL. Menjadi DPL itu juga harus to see, melihat apa sih DPL senior lakukan apa toh? Nah itu kita to see, melihat. Tapi juga to be seen. Oh berarti saya harus membuat lebih baik dari itu. Dalam benchmarking kan kita harus punya cita-cita lebih baik dari apa yang kita lihat atau kita dengar atau kita peroleh ya. Misalnya saat ini nanti Bapak Ibu memperoleh sesuatu dari saya, nah Bapak Ibu harus punya di dalam pikirannya, aku harus lebih dari UGM. Begitu. Sehingga kita di sini saling kejar-kejaran. Nah, serunya di situ ya. Serunya di situ. Daripada jalan tapi di tempat, lebih baik kejar-kejaran. Sehingga kita akan selalu bertambah maju. Bu Nana, terima kasih Pak Rektor yang telah mengundang, mohon nanti dapat disampaikan. Juga terima kasih Unhair, ini tahun 2019 kami mengirim 30 mahasiswa. Iya. Mereka bercerita dijemput dari bandara, ini padahal kenal juga enggak, saudara juga enggak, tapi persatuan Indonesia ini memang sangat luar biasa ini. Terima kasih sekali, kami tidak bisa membalasnya, Ibu. Saya sangat terharu dengan sambutan Unhair yang seperti itu. Sama-sama, Bu. Ya, kemudian yang kedua, ini gerak cepat ini. Bu Nana menghubungi saya itu hari Rabu. Ya, hari Rabu. Ya, hari Rabu. Gimana Bu? Siap enggak? Lah kalau saya ini orang lapangan.
harus selalu siap. Makanya saya bilang siap ya. Ini nanti Jumat dan Sabtu ya ini. Dan ternyata Bu Nana sudah memperoleh penggemar lebih dari 100, ini juga hebat sekali ini gerak cepatnya ini yang memang Bu Nana ini di lapangan juga sedemikian saya sebut gesit dan lincah ini ya. Kami diajak ke Raja Tidore itu, saya sangat terkesan ya memakai kain dari kerajaan, kemudian kita juga diundang untuk acara makan siang dan minum teh ya waktu itu. Iya, ya, itu sangat luar biasa itu. Kami menjadi tamu yang sangat terhormat waktu itu. Dan juga salut ini Unhair ini sangat visioner, jadi tidak hanya memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang, tapi Unhair juga sudah memikirkan apa yang ke depan itu dapat dilakukan untuk perbaikan-perbaikan terkait dengan peningkatan mutu KKN secara umum, kemudian mindset DPL ini harus diubah, tidak sekedar membimbing mahasiswa di lapangan, tapi kita harus juga memahami permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian potensinya seperti apa, lalu bagaimana menyusun programnya, aplikasinya, monefnya, kemudian hasil atau outcome-nya seperti apa. Nah, untuk itu mari selama 2 hari kita bersama-sama, semoga apa yang sudah saya siapkan ini menjadi hal atau cocok match dengan yang Bapak Ibu inginkan. Saya mohon izin Pak Bambang untuk share screen. Kebetulan filenya belum saya kirim ke Bu Nana, jadi saya share langsung dari sini. Ya, boleh. Boleh. This will stop our share screen. Oh, mohon mohon untuk dapat share screen. Ya, baik. Saya seperti yang Bu Nana sampaikan tadi, saya sudah menyiapkan ini 5 tayangan. Mungkin saya akan memulai dengan tahapan KKN dulu, lalu nanti ke penyusunan program, kemudian besok itu yang lebih ke arah personalnya atau DPL-nya begitu. Nah, kalau besok ada yang mau berbagi presentasi, itu dipersilahkan saja, saya menyesuaikan dengan waktu yang ada. Nah, ini tahapan KKN akan kita pahami terlebih dahulu supaya kita itu menjadi jelas dengan binatang apa atau itu KKN itu, atau kalau di Unhair bermas ya. Kuliah berkarya masyarakat. Ya, kuliah berkarya bermasyarakat. Berkarya bermasyarakat. Nah, ini istilah apapun yang digunakan, saya kira sebetulnya sama itu. Isi dan intinya itu sebetulnya sama, hanya memang nama ini kan brand. Jadi kalau punya brand itu kan orang lebih mudah untuk menyebut, melihat ya, melaksanakan itu. Nah, brand kami memang KKN PPM itu seperti Bu Nana sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, KKN itu sepertinya sederhana, Kubermas itu sederhana. Tapi sebetulnya kalau itu kita rinci, itu paling tidak akan menjadi 5 lingkaran pekerjaan. Ini 5 lingkaran pekerjaan. Ya, ini perlu kita pahami supaya kalau menjadi DPL itu, oh saya harus melakukan ini, saya harus kapan harus mulai, ya kapan harus terlibat, itu bisa menyesuaikan dengan yang disiapkan oleh LPPM, ya di kami DPKM. Nah, ada 5 lingkaran. Ini lingkaran yang pertama adalah pengembangan kegiatan KKN. Maaf, ini masih ada UGM-UGM-nya, nggak apa-apa ya. Ini di sini saya bukan menggurui ya, tetapi saya hanya membuka dapur saja. Jadi saya membuka dapurnya UGM. Nah, silakan kalau mau dilihat masaknya seperti ini. Jadi saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu, karena kita sama, kita juga dosen, ya kita juga DPL, ya sama-sama DPL. Saya itu menjadi DPL sejak tahun 90 Bapak Ibu. Pertama kali menjadi dosen. Karena di UGM setiap dosen baru wajib menjadi DPL itu. Nah, hanya kesiapan menjadi DPL harus mengikuti sekolah DPL. Ya, ini seperti TOT yang dilaksanakan di Unhair ini mirip dengan
dengan sekolah DPL yang ada di UGM. Ya betul Bu, kemarin saya diundang Bu Sos, itu juga yang kedua kalinya, dan sebelum itu Unja juga, kemudian Kalimantan itu ada ITK, lalu Padang itu juga ada Universitas Muhammadiyah Padang, UMP ya, itu dan beberapa perguruan tinggi lain yang ada di Jawa itu sering mengundang kami ini supaya apa? Supaya tahu dapurnya UGM itu. Oleh karena itu ini dapur UGM saya buka ya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan lingkaran yang kedua yaitu persiapan KKN. Kemudian kita masuk ke pra-operasional KKN, lalu ke operasional, kemudian di akhir ya ini supaya kita itu dapat meningkatkan mutu, kita harus melakukan evaluasi dan juga untuk menjaga keberlanjutan kegiatan. Nah, Bapak Ibu DPL yang kami muliakan dan para panitia yang ada di Unhair, lingkaran yang pertama ini kita sebut sebagai pengembangan kegiatan KKN PPM UGM. Nah, di sini kita memulai dengan DPKM melakukan inventarisasi lokasi dan permasalahan. Nah, jadi lokasinya itu sudah kita giring dari awal. Nah, lokasi ini kita peroleh dari mana? Lokasi dan tema ya atau permasalahan ini kita peroleh dari Bapeda, Pemda, kecamatan, desa ya yang menginginkan wilayahnya untuk diterjunkan KKN. Nah, ini kita kumpulkan. Itu biasanya untuk KKN tahun 2021 kita sudah mengundang beliau-beliau dalam workshop ya di akhir tahun itu selama workshopnya itu 3 hari. Jadi di situ kita pertemukan antara mereka di lapangan yang menginginkan KKN dengan DPL kita yang tertarik untuk ber-KKN di lokasi itu. Nah, dalam workshop memang kami mendanai untuk makan dan penginapan atau hotelnya dan seminarnya itu workshopnya itu gratis, tapi transportasinya itu ditanggung oleh masing-masing peserta ini. Kalau untuk DPL Korwil itu workshopnya gratis, tapi yang dari luar mereka cukup menyediakan biaya transportnya. Nah, kemudian tahap yang pertama, ya ini setelah kita mengumpulkan lokasi dan tema, kita melakukan sosialisasi calon lokasi dan prosedur pengusulan proposal. Sekaligus kita sosialisasi KKN itu ke fakultas-fakultas. Kalau waktu masih luring, kita ke fakultas-fakultas. Sekarang karena bisa daring, ya kita undang melalui Zoom. Ini. Jadi kita memberikan sosialisasi supaya baik mahasiswa maupun dosen itu punya gambaran. Karena mahasiswanya kan masih baru ini, belum pernah ber-KKN. Kalau DPL-nya bisa baru, bisa sudah pernah menjadi DPL. Nah, untuk yang mahasiswa baru itu kalau tidak ada sosialisasi, sering kebingungan ke sana kemari, banyak pertanyaan dan lain sebagainya, maka kita berikan sosialisasi. Nah, kemudian setelah sosialisasi, dosen bersama-sama dengan mahasiswa dapat memilih calon lokasi yang diinginkan. Lalu dosen bersama-sama dengan mahasiswa mengajukan proposal kegiatan KKN PPM ke DPKM. Kami baru saja selesai di poin keempat, yaitu presentasi proposal oleh dosen dan review proposal oleh DPKM, ya. Lalu kita akan meminta nanti untuk proposal-proposal yang diterima untuk melakukan revisi proposal. Nah, yang kelima ini akan kami tetapkan nanti hari Senin, penetapan kegiatan dan lokasi KKN oleh DPKM. Ini hari Senin nanti akan kita umumkan para pemenang proposal. Ini proposalnya itu karena begini, kami menerjunkan KKN itu ke seluruh Indonesia, ke 34 provinsi,
Tetapi yang provinsi-provinsi luar Jawa itu kami hanya bisa mendanai 3 unit atau 3 kelompok. Satu kelompok itu 20 sampai dengan 30 mahasiswa. Jadi karena hanya 3 unit, maka kalau peminatnya banyak, maka proposalnya harus battle, harus berkompetisi, harus bersaing. Tapi kalau untuk yang Jawa, kemudian DIY, ya, baik Jawa Barat maupun Jawa Timur serta Jawa Tengah, serta DIY itu termasuk kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, itu biasanya kurang diminati. Jadi mahasiswa itu bangga, bahagia bila bisa sampai ke Ternate, begitu Bu Nana. Papua begitu. Maluku pada umumnya atau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu mereka sangat bangga. Ke Kalimantan, ke Sulawesi dan ke Sumatera, ya itu pulau-pulau besar itu sangat diminati itu. Nah kemudian ini setelah yang kelima, lalu yang keenam pengumuman lokasi dan kegiatan KKN PPM oleh DPKM. Nah ini kita sebut sebagai satu lingkaran, yaitu lingkaran 1 pengembangan kegiatan KKN PPM UGM. Itu ada 6 tahapan dan ini sudah ini memang ini di sini LPPM ini yang punya tugas minta ampun ini ribetnya di sini. Ya, sangat ribet karena lokasi sudah akan kita umumkan, masih ada yang nelpon, "Ibu, suratnya lupa." Padahal kita sudah minta untuk mengisinya lewat online. Ada di web kita umumkan tapi ya masih ada juga yang lupa begitu. Ya sudah segera saja dikirim, kita susulkan lah begitu. Kalau masih bisa kita susulkan, kita susulkan. Jadi di sini bagian yang paling ribet, apalagi terkait dengan proposal ya Bu Nana tahu sendiri kan, teman-teman ini kadang-kadang kan kita, oleh karena itu Bu, untuk mengurangi keribetan kita gunakan sistem Bu. Jadi proposal juga unggah melalui sistem, penilaian reviewer melalui sistem begitu, sehingga semuanya terekam. Dan pada saat Pak Direktur menanyakan ada berapa proposal, kita langsung cepat jawabnya, kemudian judulnya apa, ini apa, kita unduh datanya, langsung kita bisa memperoleh apa yang diinginkan ya. Demikian pula ini penilaian proposal. Ini kemarin kami kan berdasarkan nilai lalu kita jumlahkan, maka nilai tertinggi itu yang menang begitu. Tahun ini kita kembangkan cara baru Ibu dan Bapak Ibu yang lain. Kita mengembangkan dengan cara ranking. Jadi misalnya saya reviewer, saya menilai 8 proposal, maka 8 proposal ini saya ranking. Nanti reviewer yang lain itu meranking juga. Nah, jadi nanti total ranking itulah total ranking terbesar. Dan karena ada desk evaluation dan ada presentasi yang kemungkinan reviewernya juga bisa berbeda, maka satu proposal itu ada 4 nilai. Sehingga ada 4 ranking. Lalu dijumlah. Nanti jumlah ranking yang terbesar nomor 1, 2, 3 itu yang menang. Itu untuk yang luar Jawa. Kalau yang dalam Jawa bisa lebih banyak. Mengapa? Ya karena biayanya lebih murah. Karena kalau sampai ke Papua itu kami membantu biaya transport 150 jutaan itu Bu. Oleh karena itu dana untuk KKN ini di UGM miliaran. Tapi miliaran itu nanti semuanya larinya lebih banyak ke transport mahasiswa dan juga pembimbingan oleh DPL itu. Ya, kalau untuk kami saya sudah dibayar oleh UGM, jadi kami tidak lagi diizinkan memperoleh pendanaan dari situ. Tapi kami sudah selain gaji saya sebagai dosen dan Serdos serta IBK, saya juga memperoleh tunjangan sebagai kepala subdirektorat. Jadi saya sudah digaji, tidak mengurangi lagi dana dari situ. Apapun yang saya kerjakan, mau mereview, mau membuat daftar, menilai, semuanya sudah included. Itu enaknya begitu, jadi malah jelas ya. Nah kemudian kita masuk ke lingkaran yang kedua, yaitu persiapan KKN. Nah di persiapan KKN ini, mahasiswa mulai mendaftarkan diri di fakultas. Mengapa di fakultas?
karena terkait dengan KRS. Dan mahasiswa itu sebetulnya kan anaknya fakultas. Kalau dia ke DPKM itu kan dikirim, dititipkan untuk mengikuti KKN. Maka mahasiswa mendaftar di fakultas, lalu verifikasi akademik oleh fakultas, karena mereka yang tahu persyaratan mahasiswa boleh mengikuti KKN itu, misalnya 100 minimal sudah mengambil 100 SKS, itu yang tahu fakultas. Maka yang nomor 8 ini yang melakukan fakultas. Lalu yang ke-9, mahasiswa mengisi data KKN secara online melalui web. Nah ini penting Bu, Pak. Karena apa? Karena kita sebagai DPL itu juga harus tahu mahasiswa kita itu dia tinggal aslinya mana, orang tuanya tinggal di mana. Lalu nomor telepon, biasanya nanti yang kami rekap itu nomor telepon orang tuanya. Karena apa? Ya kita berdoa semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tapi in case of accident, andaikan ya, andaikan ada apa-apa, ini kan kita harus menghubungi keluarganya secara cepat. Nah ini, jadi kita punya nomor HP orang tuanya, nomor HP YBS mahasiswanya, lalu alamat aslinya, ya jadi kalau ada apa-apa, oh ini orang tuanya dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai DPL bisa saja nanti meminta biodata dengan format lain yang berbeda. Ya, kalau DPL itu meminta CV mahasiswa kan untuk melihat potensi dia. Karena ternyata banyak mahasiswa itu yang setelah ditanya hobi memasak. Nah, cocok ini. Langsung nanti di KKN dia bagian masak. Ya, ada yang ternyata hobi atau dia punya pekerjaan sampingan sebagai Master of Ceremony. Nah, pas penerjunan perlu MC, nggak usah siapa yang mau jadi MC, nyari-nyari langsung si A. Kamu ya punya pekerjaan sampingan MC, tolong nanti dipandu ini acara penerjunan mahasiswa. Nah itu kita langsung bisa menunjuk mahasiswa. Yang ke-10 penyiapan biaya hidup KKN. Ini kalau dulu memang kami menggunakan cara menabung, tapi sekarang tidak lagi. Hanya kita juga perlu yakinkan bahwa setiap mahasiswa itu siap. Jadi kadang-kadang ada yang dia tidak punya uang cukup untuk tinggal di desa, karena untuk UGM itu biaya hidup ditanggung oleh mahasiswa. Nah, yang seperti ini DPKM perlu mencarikan jalan keluar. Apakah itu pinjaman, bantuan, atau apapun itu, supaya mahasiswa ini tetap bisa ber-KKN, karena KKN menjadi mata kuliah wajib. Tanpa nilai KKN, seorang mahasiswa tidak dapat lulus menjadi sarjana. Nah, itulah saktinya KKN itu di situ. Mata kuliah wajib, tanpa nilai ini mereka tidak bisa menjadi sarjana. Itu mudah-mudahan di Unhair juga sama, dan perguruan tinggi yang lain yang menjunjung tinggi KKN ini juga mempunyai peraturan yang sama. Ini bukan untuk memberatkan mahasiswa, tetapi sebaliknya kita justru melalui KKN ini membekali banyak hal ya yang tidak diperoleh di bangku kuliah, tapi diperolehnya pada saat dia berada di lokasi KKN. Ini sebagai contoh ya, kami beberapa testimoni itu ada kepala desa yang menyampaikan bahwa Pak, kalau diterjunkan mahasiswa KKN UGM lagi mau enggak? Oh siap Bu, tapi kan di sini banyak perguruan tinggi lain juga yang diterjunkan. Ya tapi kalau yang kemarin Bu, mahasiswa UGM itu mereka ternyata tidak keberatan Bu untuk mengerjakan tugas apapun. Saya suruh nyapu, saya suruh nyangkul, mereka mau. Dan juga menyatu dengan masyarakatnya itu cepat melalui voli bersama, melalui sepak bola, kemudian rapat dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kan tidak diperoleh di bangku sekolah karena masyarakatnya tidak ada di kampus. Ya, jadi memang dengan KKN ini ya makanya di tempat Bu Nana diberi ada kubermas, masnya ini ya, masnya ini termasuk bagian yang dijunjung oleh Unhair ya.
ini. Kemudian yang ke-11 pembekalan umum KKN, lalu tes kesehatan, kemudian GT online. Ya, jadi mahasiswa sebelum kita terjunkan ke lapangan ini harus kita berikan pembekalan. Nah, pembekalan umum ini meliputi 4 sesi, ada sejarah KKN, kemudian etika ya dan tata tertib, lalu operasional KKN, kemudian SHE, Safety and Health Environment. Ya, karena di lapangan itu mereka harus berhati-hati, ya termasuk bagaimana kalau berhadapan dengan medan yang sulit. Lalu bagaimana kalau terjadi kebakaran seperti itu ya. Secara sekilas itu bagian-bagian yang terkait dengan safety and health ini disampaikan di dalam pembekalan umum. Setelah itu mahasiswa mengikuti tes kesehatan. Ya, karena kita ini kan KKN ini seperti menerjunkan tentara ke medan perang, ke lapangan, sehingga mereka harus sehat. Nah, kalau dia tidak sehat, maka tidak kita izinkan untuk keluar Jawa. Jadi dia boleh ber-KKN di lokasi yang dekat-dekat dengan kampus, di kota Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, dekat dengan puskesmas. Ini kita fasilitasi. Yang kesehatannya tidak mendukung, tetap ber-KKN, kita fasilitasi. Nah, kemudian kalau yang berpenyakit menular, nah ini kita sarankan untuk berobat dulu sampai sembuh. Nah, kemudian setelah mahasiswa tes kesehatannya lolos, pembekalannya sudah mengikuti secara penuh, dia mengikuti GT. GT kita selenggarakan secara online. Ya, jadi waktunya juga panjang, misalnya 5 hari sampai dengan 1 minggu, terserah dia punya waktu kapan, karena itu secara online, lalu nanti nilainya juga sudah keluar dari sistem yang ada. Jadi kita tidak melakukan koreksi atau penilaian terhadap GT mahasiswa, tapi mesin yang melakukan mesin. Sehingga soal dibuat secara multiple choice. Ya, jadi mahasiswa tinggal memilih saja. Meskipun multiple choice, soal kita buat dalam bentuk apa istilahnya itu? Isinya permasalahan. Jadi dia harus mikir, tidak sekedar ya beberapa ada misalnya 5 soal dari 50 soal itu dia tidak usah mikir ya. Misalnya berapa jumlah program yang harus dilakukan? 5, 4, 3, 2, yang betul 5 itu ada, yaitu supaya tidak sepaneng terus. Ada soal yang cukup mudah ya, tapi yang lainnya adalah soal yang bersifat analisis ya, jadi dia harus mikir itu meskipun checkpoint. Nah, kemudian yang ke-12 ini pengajuan minat mahasiswa terhadap lokasi KKN secara online. Jadi dari tadi lokasi yang kita tawarkan itu mahasiswa memilih di sini, minat itu memilih. Ya, ini supaya apa? Memudahkan kita pada saat plotting. Karena dia sudah memilih. Dan tidak ada komplain dari mahasiswa. Aku tuh nggak ingin KKN di Bantul, kok aku diletakkan di Bantul ini. Nah, kecuali kalau dia terlempar. Terlempar itu kalau pemilihnya lebih dari 30, nah maka DPL-nya akan ngeklik 30. Nah, kalau dia nomor 30, ya seperti Papua itu, unitnya kan harusnya isinya 30, tapi sering pemilihnya itu 50 sampai dengan 60 begitu. Nah, itu nomor 31 dan seterusnya kan dia terlempar. Maka dia nanti akan masuk ke unit yang lain yang bukan menjadi pilihannya, yaitu nasib. Nasib ya. Oleh karena itu kita sarankan supaya tidak terlempar, kalian ikut menyusun proposalnya. Kalau proposalnya menang kan otomatis dia itu tidak terlempar begitu. Nah, ini supaya mahasiswa sejak awal juga sudah menyiapkan diri. Nah, kemudian yang ke-13 ini verifikasi ya tadi oleh dosen pengusul dan penetapan unit oleh KKN, penetapan unit KKN oleh DPKM. Kemudian yang ke-14 pengumuman penempatan mahasiswa. Nah, ini yang seru nih pengumuman plotting ini. Ya. Langsung yang terlempar-terlempar tadi kan merupakan bagian dari mahasiswa yang tidak terpilih. Nah, ini biasanya kemudian seru. Apakah ada lokasi lain? Nah, ini lalu nanti kita ada second round. Second round itu untuk lokasi
dia yang terlempar bisa memilih lokasi berikutnya yang kita tawarkan di second round. Baik, kemudian kita lanjutkan lingkaran yang ketiga, ini kita masuk ke pra-operasional. Nah, di pra-operasional ini tadi kan sudah terbentuk unitnya, lalu yang ke-15 adalah konsolidasi unit dipimpin oleh DPL. Nah, di sini DPL membentuk organisasi unit dan subunit. Nah, sebelum ke sini, tadi saya sampaikan ada pembekalan umum. Selain pembekalan umum juga ada pembekalan khusus. Pembekalan khusus itu misalnya kita ada kerjasama dengan Kemendes, maka Kemendes akan memberikan pembekalan khusus untuk unit-unit yang dipilih oleh Kemendes. Dengan Pertamina misalnya, dengan Astra, ya, dengan SEG, dan dengan perusahaan-perusahaan yang lain ataupun kementerian-kementerian yang lain. Juga ada pembekalan khusus dari Piat UGM, karena Piat UGM itu mempunyai model ataupun alat untuk mengubah sampah menjadi pupuk. Untuk mengolah, bukan mengubah ya, mengolah sampah menjadi pupuk. Nah, ini dapat diberikan pembekalan pada mahasiswa dari klaster agro. Demikian juga Fakultas Pertanian mempunyai produk yang namanya Desa App. Itu hasil karya dosen. Nah, supaya ini bisa diaplikasikan di lapangan, maka dititipkan pada mahasiswa dari klaster agro, tidak terbatas dari pertanian, tapi klaster agro itu ada pertanian, kehutanan, TP, peternakan, ya itu semuanya klaster agro dititipi. Nah, sehingga hasil penelitian dosen diaplikasikan di lapangan, dititipkan melalui KKN, begitu. Jangan hasil penelitian ditulis dalam bentuk laporan, disimpan di perpustakaan. Nah, ini memang nggak ada yang baca. Kalau masuk jurnal masih mending dibaca orang. Tapi kapan hasil karya itu diaplikasikan? Ya di sini, di KKN ini. Lah, saya nggak mungkin mengaplikasikan, titipkan ke KKN. Makanya KKN itu sering titipannya itu macam-macam. Ya, dari desa, app, sampah, energi, ini dari teknik itu penyaringan air, lalu ada juga dari teknik kimia itu pewarna alam, itu semuanya nitip itu. Ya kami dengan senang hati karena mahasiswa akan terbantu untuk membuat programnya. Di lapangan tidak bingung-bingung lagi. Kalau titipannya itu cocok dengan lokasinya, langsung saja ambil sebagai program. Nah, ini di sini membentuk organisasi unit. Jadi unit itu ada ketuanya, namanya Kormanit, Koordinator Mahasiswa Unit. Lalu unit tadi dibagi ke kelompok kecil-kecil. Misalnya dari 30 dibagi menjadi 4 kelompok, namanya subunit. Subunit juga ada koordinatornya, namanya koordinator subunit atau kormasit. Kalau yang koordinator unit tadi kormanit. Nah, ini DPL yang nanti memilih kormanit, memilih kormasit. Ya, lalu ada kormater, koordinator mahasiswa klaster. Lalu ada bendahara, karena mereka menggunakan uang negara. Ya toh? Untuk transport, untuk bantuan program, itu uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada bendaharanya. Ya. Nah, ini dibentuk DPL membantu untuk membentuk sehingga timnya itu menjadi tim yang solid, tim yang kuat. Ya, jadi ada kormanit, kormasit, kormater, bendahara, nah, yang lainnya menjadi anggota. Guyonan kita menjadi kormanut. Kormanut itu manut-manut saja. Mau diajak kemana? Ini guyonannya seperti itu. Artinya dia menjadi anggota. Ya, meskipun anggota juga mempunyai peran yang penting. Seharusnya tidak boleh itu disebut sebagai kormanut itu. Ya, kemudian setelah ini DPL melaporkan hasil konsolidasi unit ke DPKM, nama-nama kormanit, kormasit, ya, kormater, anggota subunit siapa saja. Kemudian pembekalan khusus tema dan lokasi ini yang tadi saya sampaikan, ya. Ini dapat di sini, ini dapat di sini, dapat di sebelumnya, tergantung jadwal yang kita punya, ya. Tapi kalau yang pembekalan terhadap kormanit, kormasit harus setelah kormanit, kormasit itu terbentuk. Ya, di sini pakar juga boleh memberikan pembekalan. Nah, ini Bapak Ibu, pembekalan khusus Pemda ini
pernah itu ada camat dari Kalimantan Timur datang ke UGM memberikan pembekalan untuk memberikan gambaran sebelum adik-adik ke lokasi seperti ini loh, wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Pak Camat, desanya nanti seperti ini, permasalahannya seperti ini, begitu, itu langsung mahasiswa bisa berkonsultasi dengan Pak Camat dari Kalimantan Timur itu. Kemudian yang ke-18 menyusun program kegiatan sesuai tema dan pemantapan kemitraan, lalu persiapan penerjunan, ini yang ke-19, ada perizinan, pondokan, ya, alat transportasi. Ya tidak jarang mahasiswa yang keluar Jawa itu alat transportasi yang digunakan itu darat, laut, udara sudah sama seperti tentara yang kita punya di Indonesia kan ada yang darat, laut, dan udara ini. Jadi mahasiswa juga ada yang menempuh perjalanan seperti ini, darat, laut, udara. Saya itu pernah mengantar yang di Kalimantan Barat itu, kemudian setelah pesawat jalan darat masih naik kapal kecil itu, sampai sana maghrib, kapalnya tidak ada lampunya, jadi hanya baterai itu dicelorotkan ke sana kemari itu, dan konon kabarnya itu penuh dengan buaya katanya. Wah, ini saya ya sempat takut waktu itu, tapi ya sudah, saya berdoa saja. Pulang dari sana saya menerjunkan mahasiswa waktu itu, kembali dari sana pukul 9 malam masih nyebrang lagi pakai kapal kecil tadi, jalan darat lagi, kemudian saya menginap, baru paginya saya naik pesawat kembali ke Jogja lewat Jakarta. Ini. Nah, setelah ini kemudian ada briefing, ya, briefing, Kormanit, Kormasit, ya, ini juga DPL bisa juga memberikan briefing, ya, DPKM memberikan briefingnya juga, ya. Kemudian pengambilan perlengkapan individu, ya, ini karena mahasiswa membayar 160.000 untuk atribut, ada kaos, topi, dan juga untuk pemeriksaan kesehatan, karena sampai dengan tahun ini biaya tersebut belum masuk dalam UKT, uang kuliah tunggal. Rencananya dalam tempo yang mahasiswa baru sekarang, 3 tahun mendatang, ini insya Allah penarian biaya untuk atribut ini menjadi ditiadakan karena masuk di UKT. Nah, kemudian setelah itu, Bakti Kampus nomor 22, ini Bakti Kampus kita perluas sekarang. Tidak hanya di kampus, tapi juga di desa-desa ataupun kecamatan yang berbatasan langsung dengan kampus UGM. Karena kita itu kan banyak merepoti lingkungan sekitar kita untuk kos mahasiswa, laundry, sarapan, makan siang, warung Indomie, dan lain sebagainya. Ini kita ngerepoti mereka. Oleh karena itu, mahasiswa kita minta untuk berbakti pada lingkungan sekitar kampus, karena lingkungan itu sudah berjasa pada mahasiswa, kembali mahasiswa membalas budi baiknya dengan bakti sekitar kampus. Nah, ini kita membersihkan sungai, turun kita ke sungai, ya, membersihkan kotoran-kotoran yang sampah-sampah, ya, terus sampah-sampah. Maksud saya sampah-sampah yang masuk ke sungai itu, kemudian juga bantaran sungai, kiri kanan sungai itu dibuat bersih, ya. Kalau perlu ada penanaman, kalau pas bibitnya ada, ya dengan penanaman itu juga sangat baik. Dan di UGM bakti sekitar kampus ini dilakukan 2 kali. Yang pertama pada saat mahasiswa masuk. Jadi masuk PPSMB itu langsung kita minta untuk berbakti di sekitar kampus, kemudian akan lulus ini melalui KKN juga berbakti lagi di sekitar kampus itu. Jadi ini berbakti yang kedua. Nah, berbakti yang pertama mereka juga. Kami lanjutkan yang keempat, ini operasional KKN. Nah, operasional KKN ini meliputi kita memulai dengan upacara penerjunan. Upacara penerjunan KKN, ya, dan penerimaan di lokasi. Nah, ini setiap kali penerjunan kita mengundang menteri yang berbeda-beda.
Ya, supaya apa? Supaya networking kita selalu bertambah. Ya. Dan juga ada variasi. Yang terakhir kemarin karena online kita sesuaikan Pak Nabil Makarim ya Pak Menteri, Mas Menteri ya menyebutnya, Mas Menteri kita undang. Nah, dan beliau berkenan, alhamdulillah berkenan, meskipun waktunya sangat sibuk ya. Sebelum itu kita mengundang Ibu Menteri Bu Susi. Sebelum Bu Susi, Kementerian Desa. Sebelum Pak Kementerian Desa, ada Menteri PUPR, Bu Puan Maharani, Bu Khofifah, itu sudah kita minta untuk penerjunan. Nah, ini supaya apa? Supaya menyemangati mahasiswa. Dan kita membangun networking. Sehingga kalau menterinya kita undang, mosok tidak ada kerjasama, mosok tidak ada program yang dapat dilakukan bersama-sama dengan kementerian yang kita undang. Nah, mosok nggak ada pendanaannya, kan berikutnya begitu. Inilah cara kita untuk sebetulnya kita itu menggandeng, tapi memuliakan juga begitu. Artinya kita hormati untuk menerjunkan KKN, tapi kita menggandeng untuk dapat bekerja sama dalam pelaksanaan KKN termasuk pembiayaannya. Begitu caranya. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah penerjunan ini observasi dan penyusunan laporan rencana kerja, kemudian penyerahan LRK ke DPKM, ini selisihnya 1 minggu, ini antara 24 dan 25. Jadi 1 minggu itu untuk observasi, di akhir minggu pertama itu mahasiswa sudah harus punya rencana kerja. Mereka selama 50 hari itu mau ngapain, itu sudah tercantum di dalam LRK, laporan rencana kerja. Nah, kemudian minggu kedua ini masuk ke pelaksanaan dan pembimbingan kegiatan KKN ya di tengah masyarakat. Ini kalau luring ya. Kalau daring ya pembimbingannya secara daring. Kemudian 27 ini monitoring oleh DPKM ya, makanya saya, Bu Nana, Bu Sos ini sahabat-sahabat saya kebetulan kok ibu-ibu semua. Jadi seru ini kalau ketemu itu. Seperti arisan ini. Sekarang saya dengan Bu Nana seperti bereuni ini kan, lama tidak ketemu ini, lama tidak berjumpa ini bahasa Padangnya. Itu. Ini jadi saya tuh bisa kemana-mana karena monitoring. Ya, jadi Bu Nana bisa punya kaki tangan juga untuk meminta mereka melakukan monitoring. Supaya kita tahu Bu, sebagai LPPM itu kita tahu di lapangannya itu sebetulnya mereka itu punya masalah apa. Capaiannya seperti apa itu kita itu tahu persis karena kita melihat dan kita ketemu dengan mahasiswa ini. Kemudian yang ke-28 ini evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Ya, ini dilakukan laporan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa di sini ya. Kemudian distribusi laporan bagi yang memerlukan. Seperti mitra itu memberikan pendanaan, tapi juga meminta laporannya. Kemendes itu bahkan nomor 27 ini Bu, monitoring, itu mereka ikut. Jadi mereka juga ke lapangan, memonitor programnya dan memonitor KKN-nya. Yaitu kita persilahkan, nggak masalah. Nah, kemudian evaluasi kegiatan ini, lalu distribusi laporan, ini bagi yang meminta. Ini bisa kalau yang ke DPKM itu wujudnya soft file, tapi kadang kalau di daerah itu ada yang meminta print out juga kita beri karena mungkin kesulitan untuk mengakses secara online, jadi kita berikan laporannya secara fisik. Ini kan atas permintaan kita turuti. Lalu yang ke-30, mahasiswa harus mengikuti responsi dilakukan oleh DPL. Nah, setelah itu menarikan mahasiswa dari lokasi, kemudian penyerahan laporan dan dokumen pendukung, ini terutama yang terkait dengan keuangan, ya ini ke DPKM. Kalau sekarang karena daring, maka laporan keuangannya dikirim lewat pos, supaya mahasiswa tidak usah ke DPKM. Kalau laporan pelaksanaan KKN-nya bisa dalam bentuk file, ataupun mengisi yang secara online, diisikan secara online. Nah, kemudian DPL melakukan penilaian, ini nomor 33 ini penilaian. Ini besok bisa saya detailkan, yang dinilai itu apanya, menilainya bagaimana,
Ini kebetulan saya sendiri yang mengembangkan rubriknya, RPKPS juga saya yang membuat dengan teman-teman, sehingga saya bisa berbagi besok untuk penilaian mahasiswa itu seperti apa. Jadi tidak sekedar, wah ini kamu pas datang, pas buatkan minum, lalu wah kamu kok rajin, nah nanti nilainya A, tidak begitu. Tapi ada poin-poin yang memang ada rubriknya yang harus dipenuhi, supaya mahasiswa itu perform. Nah, kemudian yang ke-34, laporan pelaksanaan KKN oleh DPL. Jadi DPL juga membuat laporan pelaksanaan KKN, tidak hanya mahasiswanya. Nah, kemudian selain DPL juga Korwil. Ya, jadi beberapa DPL, misalnya sekitar kalau di Jawa sekitar 10 DPL, itu di atas DPL itu ada Korwilnya berdasarkan kewilayahan. Ya, misalnya Kabupaten Sleman itu ada 20 unit yang kita terjunkan, ya maka bisa kita beri di situ 2 korwil. Korwil itu DPL senior yang dia sudah punya pengalaman cukup tinggi, lalu beliau kita jadikan koordinator wilayah. Ini membawai DPL-DPL. Membawai DPL-DPL. Ya, jadi tugas Bu Nana menjadi lebih ringan karena ada korwil, Bu. Ya, kami selain Korwil ada task force. Di PKM ini ada 10 task force. Ada yang membantu di bagian operasional, penjaminan mutu, publikasi, kemudian terkait dengan tampilan data, ya itu ahli peta begitu. Kemudian kesehatan, ada task force kesehatan ini khusus ngurusi kesehatan mahasiswa dan juga ngurusi kesehatan kita, Bu. Jadi dia yang kan kita banyak lembur-lembur, kita kerja sampai malam begitu. Nanti dia yang menyampaikan, Bu ini sekarang harus ada tambahan vitamin. Nah, dulu kita tiap hari dapat jus di awal-awal pandemi ini supaya lebih imun begitu. Nah, ini yang dari dokter ini dari kesehatan ini khusus ngurusi kesehatan. Ada yang mengurusi mitra, ada yang KKN internasional, ini yang mahasiswa KKN internasional di tempat kami itu mahasiswa asing ber-KKN ke UGM. Bukan kami mengirim ke luar negeri. Kami tidak mengirim KKN ke luar negeri karena Indonesia saja kita tidak bisa memenuhi permintaannya. Mosok kita malah menolong yang orang luar negeri yang mereka mungkin dalam beberapa hal sudah lebih dari kita. Itu yang menjadi pegangan Pak Direktur dan kami menyesuaikan, artinya KKN internasional itu KKN bagi orang asing ber-KKN dengan kita. Ya, UNCAR juga bisa menyelenggarakan seperti itu, menjalin kerjasama dengan luar negeri. Teman-teman yang dulu pernah kuliah di luar negeri bisa memberikan penawaran melalui surat dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa punya mahasiswa KKN dari luar negeri. Juga kalau di UGM kan ada IUP, International Undergraduate Program, nah itu dia wajib ikut KKN, tapi dia orang dari mana-mana. Australia, Jepang, Belanda, Norwegia, kemudian Amerika, itu kami sering ada KKN internasional. Nah ini ada juga task force yang mengurusi itu. Lalu setelah itu selesai semuanya, DPL sudah mengupload laporannya, maka kita bisa mengirim nilai dan sertifikat ke fakultas. Lalu setelah itu kita menyelenggarakan workshop evaluasi dan keberlanjutan kegiatan oleh DPL, DPKM, Pemda, dan Mitra. Ini yang tadi saya sampaikan, hasil workshop ini, nomor 36 ini, masuk di nomor 1 yang tadi di awal saya sampaikan. Ya, jadi saat ini kalau kita ber-KKN dengan meminta lokasi-lokasi yang ingin ditempati KKN bersurat ke DPKM, maka kalau kita datang ke lokasi, kita tidak akan ditolak. Mereka yang minta, begitu. Tapi kalau kita menerjunkan, bisa jadi sampai di sana, maaf kami tidak butuh KKN UGM. Lah ini kami kan repot. Ya kalau yang Sleman, Bantul biayanya murah. Kalau yang luar Jawa, jauh-jauh sampai Ternate dan lain sebagainya, kami rugi dengan transport kalau harus ditolak. Oleh karena itu, kita selenggarakan workshop ini ya. Ini workshop kemitraan ini.
yang isinya nanti evaluasi dan keberlanjutan. Yang kemarin sudah minta KKN, mau minta lagi enggak? Kalau minta lagi, bersurat lagi. Karena surat hanya berlaku untuk tahun yang bersangkutan. Tahun 2021, suratnya 2021. Begitu untuk memudahkan kita mengelola. Karena kalau suratnya itu 3 tahun, harus dibuat per tahunnya. Karena kalau tidak, nanti DPKM yang kesulitan di dalam pengelolaannya. Baik, saya lanjutkan beberapa slide lagi, sekitar 5-6 slide lagi. Nah, ini kita di dalam pengelolaan KKN juga perlu menyusun prosedur-prosedur, misalnya prosedur rekrutmen Korwil dan DPL. Nah, ini desain seperti apa yang dapat kita jadikan DPL ataupun Korwil. Lalu prosedur administrasi keuangan, lalu prosedur kontra prestasi DPL, ya kan? DPL itu kan passionnya sudah luar biasa. Coba kalau ke lapangan itu sudah sepak terjangnya sangat luar biasa itu. Oleh karena itu di UGM menjadi DPL ini dihargai 10 untuk penurunan IBK. Nah, IBK itu syaratnya kan kita punya 60 poin. Nah, DPL ini nilainya 10. Sehingga sekarang ini banyak dosen yang ingin menjadi DPL, meskipun sejak dulu juga banyak. Tapi sekarang ini kita kondisinya sudah kelebihan DPL. Ya, karena apa? Karena ada poin kalau menjadi DPL itu ada nilainya 10 ini. Ya, kemudian prosedur sekolah DPL ya, lalu prosedur proposal, ini bagian-bagian yang harus kita siapkan. Kemudian misalnya untuk rekrutmen ini ya, ini dosen yang bisa menjadi DPL itu hanya yang terdaftar di HRIS, Human Resource ini apa ya? System, Information System. Nah, ini jadi sistem informasi yang terkait dengan sumber daya manusia, Human Resources. Lalu juga DPL itu yang dapat dosen yang dapat menjadi DPL itu yang diusulkan oleh fakultas. Ya, karena tanpa izin. Karena fakultas kadang-kadang kan punya kebijakan tersendiri. Misalnya, dia sedang sekolah, dia sedang menjabat, dia sedang apa begitu yang diperlukan oleh fakultas, tidak diizinkan untuk menjadi DPL, maka kita supaya DPKM itu nyaman, harus ada usulan dari fakultas. Untuk DPL yang pernah menjadi DPL, kita sediakan rapot. Rapotnya seperti apa? Kemarin misalnya, semester kemarin hanya ke lapangan sekali, laporan terlambat, misalnya begitu. Nah, kalau di tempat kami laporan terlambat itu akan merugi, karena honorariumnya juga akan terlambat, begitu. Tapi kita kejar-kejar supaya segera selesai. Ya. Kemudian bisa juga pemandatan, misalnya karena ada hibah dikti, hibah KER, atau hibah-hibah yang lain. Atau kemudian DPL ini kita beri pengikat. Pengikatnya apa? SK. Ya, SK DPL yang ditandatangani oleh Ibu Wakil Rektor P2M. Nah, kemudian yang administrasi keuangan ya ini kita jelaskan ada hak-hak DPL ya. Kan DPL ke lapangan membawa SPPD akan memperoleh uang transport, lumsum, penginapan, asuransi, honorarium ini setelah selesai. Ya, kemudian fakultas-fakultas juga ada yang menyediakan bantuan ini monggo saja. Ini kondisinya tidak seragam. Lalu setiap DPL akan memperoleh kaos dan topi DPL. Kalau mahasiswa tadi kaos dan topi membayar seperti tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa menjadi DPL ini selain nanti ada SK rektor atas nama rektor dari Bu WR, ini ada KUM pendidikan ya. Kemudian karena kita itu tridharma, pada saat Bapak Ibu menjadi DPL itu kalau diminta untuk menjadi narasumber, misalnya narasumber penyuluhan, misalnya ahli hama dan penyakit tanaman. Nah, diminta oleh mahasiswa KKN untuk penyuluhan penyakit tanaman, hama tanaman, maka bisa diterbitkan sertifikat dan itu KUM-nya masuk di KUM pengabdian pada masyarakat.
Jadi sekali merengkuh dayung, ya toh, transportasinya dan lain sebagainya dapat didanai dari dirinya menjadi DPL, sebagai DPL dapat pendidikan karena membimbing KKN, kemudian pada saat menjadi narasumber itu bisa diterbitkan sertifikat untuk pengabdian ini, ya. Jadi bisa kumnya itu bisa di-create supaya bisa diperoleh lebih, tapi kita melakukan. Ya, kemudian sekolah DPL ini di tempat kami ada 10 materi yang diberikan untuk sekolah DPL ini. Bagi yang sudah pernah sekolah, kita ikutkan yang namanya upgrading DPL atau penyegaran. Karena yang sudah pernah jadi DPL, tiap tahun juga kita segarkan kembali apa yang menjadi tugas dan kewajiban menjadi DPL, bagaimana supaya pembimbingan itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini di upgrading DPL ya. Ini biasanya dilaksanakan di awal tahun, ya misalnya Maret, ini nanti kita akan menyelenggarakan upgrading saja, karena sekolah DPL untuk tahun ini, karena stoknya masih banyak, untuk tahun ini tidak kita selenggarakan dulu yang tahun ini. Yang tahun-tahun kemarin sudah upgrading, kita ganti dengan upgrading. Lalu juga DPL itu harus memahami mengenai penggunaan IT, ya, apalagi sekarang ya dengan Zoom dan lain sebagainya. Kemudian tata tertib KKN juga harus kita jelaskan supaya DPL itu paham mahasiswanya harus bagaimana, proses pembimbingan, mekanisme plotting, penilaian, ya, monef dan pelaporan, ini termasuk bagian yang harus kita jelaskan dalam sekolah DPL. Nah, kemudian untuk proposal ini prosedurnya kita unggah di web. Kemudian DPL dan mahasiswa juga dapat memperoleh hibah dan award. Ini setiap tahun ada pemilihan DPL dan Korwil berprestasi yang diundang pada saat Dies UGM, sehingga nanti memperoleh penghargaan dari rektor. Kemudian award publikasi KKN bisa berupa foto, video, buku saku, infografis, dan juga klaim publikasi. Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu melaksanakan KKN ataupun pengabdian pada masyarakat, mohon untuk dapat didesain riset sehingga dapat dipublikasikan ke jurnal, dan kalau sudah publish di jurnal itu dihitung sebagai penelitian. Ini saya kemarin sudah di Fakultas Kehutanan, saya sebagai penilai angka kredit, ada junior yang akan mengajukan kenaikan pangkat dan dia punya publikasi di Jurnal Pengabdian pada Masyarakat JPKM. Unhair setahu saya juga punya jurnalnya kan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menuliskan pengalaman pengabdian dosen maupun pengabdian melalui KKN ini dalam desain riset, pelaksanaannya dalam desain riset sehingga dapat ditulis dan masuk sebagai penelitian. Ya, contoh desain riset itu misalnya ada kuesioner sebelum dan sesudah misalnya. Atau membandingkan ya sebelum itu seberapa, sesudah seberapa. Lalu datanya dianalisis menggunakan uji T atau T-test. Nah, sehingga dapat diberikan pembahasannya. Ya, untuk materi 1 ini saya cukupkan sampai di sini, dan silahkan kalau ada tanya jawab saya kembalikan dulu ke Bapak Moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Bu, tentu sangat bermanfaat pemaparan dari Ibu materi. Baik Ibu, untuk itu ada satu pertanyaan dari Bapak Batiar FKIP dari Universitas Hairun. Ibu ada 2 pertanyaan. Baik, yang pertama, apakah mekanisme Kubermas tematik yang masuk dalam paket Merdeka Belajar yang setara 20 SKS diatur itu? Yang kedua itu adalah bagaimana dengan program Kubermas yang sudah terintegrasi dalam program asistensi di Satuan Pendidikan 20 SKS?
Ya, sudah Pak. Yang pertama tadi, bagaimana KKN bisa masuk atau menyatu dengan MBKM, begitu ya Pak? Ya, lalu yang kedua, bagaimana kalau itu sudah terintegrasi dengan 20 SKS, begitu nggih? Iya, Pak. Iya, Bu. Nggih, baik. Terima kasih. Ini dalam rangka MBKM, nggih. Ini saya pernah membahas mengenai ini di forum UGM Talk ya. Jadi yang pertama adalah bahwa mata kuliah KKN ini mata kuliah wajib. Ya, jadi ini kalau di tempat kami tidak kita hitung sebagai MBKM, tetapi di dalam MBKM dapat kita munculkan namanya KKN lanjutan. 20 SKS itu terdiri dari KKN lanjutan. KKN lanjutan itu rencananya 4 SKS, Pak. Kemudian dijadikan satu dengan riset, jadi penelitian. Penelitian itu bisa 4 sampai 6 SKS. Lalu selebihnya ini terserah, mahasiswa bisa pendampingan. Ada beberapa pilihan, pendampingan belajar, kemudian pendampingan UMKM, lalu kegiatan yang tergolong sebagai kemanusiaan, Pak, kegiatan kemanusiaan. Ya, ini. Nah, ditambah ada 2 sampai supaya 20 itu ada 2 sampai 3 atau 4 mata kuliah. Yang ini karena mahasiswa nantinya itu secara luring di lapangan, sehingga mata kuliahnya dibalik, Pak. Mata kuliahnya daring. Nah, ini total ini 20 SKS. Ini untuk MBKM. Jadi yang KKN, karena begini Pak, MBKM itu kan mata kuliah pilihan. Nah kalau KKN kita cemplungkan, kita masukkan di sini, nanti ada mahasiswa yang tidak ambil. Nah oleh karena itu yang KKN sudah settle, tetap ada KKN. Lalu yang MBKM, ini KKN-nya adalah KKN lanjutan. Begitu. Ini isinya tadi, KKN lanjutan 4 SKS, penelitian 4 sampai 6 SKS, ini kan sudah 10 ini. Lalu pendampingan belajar, pendampingan UMKM, pendampingan kemanusiaan, ini bisa kalau 2 pendamping bisa masing-masing 2 SKS kecil-kecil boleh atau 3-3 begitu. Misalnya pendampingan 2 ini sudah 6. 6 dengan 10 sudah 16. 16 tambah 2 mata kuliah masing-masing 2 SKS yang tanpa praktikum ya, sehingga ini 4 SKS kuliahnya secara daring. Misalnya setiap Rabu pukul 9 kuliah A itu dosennya di Jogja, dia di lapangan. Jadi daring Pak dengan Zoom ini. Desainnya seperti itu. Sehingga saya sudah menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ya Pak. Sekaligus nggih. Ya. Jadi seperti itu Bapak. Untuk MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita mendesain 20 SKS terdiri dari KKN lanjutan, penelitian atau skripsi, pendampingan belajar, UMKM, kemanusiaan, ditambah 2 mata kuliah. Begitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi daripada para peserta, silakan langsung saja. Ini satu lagi Bu, dari dokter Fik, dari kedokteran, di UGM KKN ini berlangsung berapa lama? Ya. Kalau di UGM KKN-nya ini berlangsung berapa lama? Oh iya, di UGM KKN itu berlangsung 7 minggu, 50 hari. 50 hari dengan pembagian minggu pertama itu observasi. Lalu minggu kedua sampai dengan minggu ke-6 itu pelaksanaan program. Kemudian minggu ke-7 itu pelaporan.
pelaporan, pamit-pamitan, responsi, itu di minggu ke-7. Jadi pas pulang ke sini itu laporannya sudah jadi, kemudian responsi juga sudah diselenggarakan oleh DPL. Supaya kalau sudah sampai ke sini, nanti mood-nya udah beda ya Pak, kalau laporan belum selesai, kemudian nota-nota juga masih harus dikumpulkan, itu membingungkan, menyulitkan mahasiswa, maka sebelum pulang pelaporan harus sudah diselesaikan. Meskipun ada juga yang finishing-nya itu masih harus di Jogja, itu ya kita beri kesempatan paling lambat 1 minggu dari kita tarik, itu sudah harus menyelesaikan, termasuk laporan keuangan tadi juga harus sudah diselesaikan. Karena tahap setelah itu kita harus penilaian. Nah, ini kalau semuanya belum beres kan nilai tidak dapat kita kirim begitu. Jadi 50 hari ini untuk sementara masih kita hitung 3 SKS karena menggunakan standar yang lama, tapi setelah kita susun semacam naskah akademiknya, ternyata ini harusnya itu 4 SKS. Jadi nanti kami akan membuat perubahan. Hanya perubahan di UGM ini tidak mudah karena ini nanti terkait dengan kurikulum di fakultas. Kurikulum di fakultas. Nah, ini masih dalam proses kami, masih tarik ulur untuk perubahan SKS ini. Tapi dengan standar yang lama, yang kita lakukan 50 hari itu, per hari itu sekitar 6 jam, 5-6 jam, itu bobotnya 3 SKS. Begitu Pak Bambang? Ya, makasih Bu. Sangat jelas sekali Bu. Baik, untuk para peserta lagi, silakan yang mau ingin bertanya, mumpung punya lagi bersamaan nih. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Ambar, penjelasannya jelas dan gamblang sekali. Ya. Kami jadi bisa membayangkan prosesnya bagaimana sampai KKN dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada. Yeah. Pertanyaan saya yang menyangkut yang tadi Bu, yang MBKM. Nah itu prosedur untuk masuk ke dalam SIMAK ya, kalau untuk penilaian mahasiswanya itu seperti apa Bu? Apa memang sudah terintegrasi atau bagaimana? Terus yang kedua, saya mungkin belum atau mungkin terlewat ya, satu kelompok mahasiswa itu, satu kelompok KKN di lokasi itu isinya berapa orang ya Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Langsung Pak Bambang ya. Langsung aja Bu. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Bu Lia, terima kasih. Jadi untuk MBKM ini prosedurnya nantinya kami rencana besarnya ini Bu. Untuk sementara MBKM ini dihandle oleh DBKM. Tapi nantinya ini akan, kalau ini kan masih pilihan, jadi kalau nanti peminatnya banyak, maka kami akan membuat subunit baru, subdirektorat baru. Nah sekarang ini kan di DBKM ini ada 2 subdirektorat, yaitu subdirektorat KKN dan subdirektorat pelayanan masyarakat. Itu yang isinya pengabdian dosen. Dan juga pembinaan penyuluhan itu di Yanmas. Nah nanti kalau ini peminatnya banyak MBKM, ini kita akan membuat subdit baru lagi, namanya subdit MBKM begitu. Nah untuk prosedurnya, beberapa yang dapat dicantelkan atau dikaitkan ke SIMaster, kita gunakan SIMaster. Ya misalnya untuk data mahasiswa dan lain sebagainya, daftar pengambil mata kuliah itu kita kaitkan ke SIMaster seperti halnya KKN. KKN ini kami sudah menggunakan SIMaster, sistem informasi yang ada di UGM yang mahasiswa dengan kita itu bisa saling akses ya, sistem yang ada. Itu untuk MBKM nanti meniru seperti yang untuk KKN. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Bu Lia, berapa jumlah mahasiswa? Ini di tempat kami standarnya adalah satu kelompok mahasiswa, ini kita sebut satu unit, itu antara 20 sampai dengan 30 mahasiswa. Ya, jadi
Kemarin ada DPL yang nawar, kalau 33 boleh nggak Bu Ambar? Wah maaf itu terlalu besar. Tapi kalau 18 juga tidak boleh karena terlalu sedikit. Karena kami mengeluarkan dana program, bantuan program, itu per unit. Jadi kalau unitnya 18 kan nanti dia menjadi menerima lebih banyak dari teman yang lain. Sehingga kita standarkan 20 sampai dengan 30 mahasiswa. Begitu Bu Lia. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Ambar. Ya. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Ibu G. Baik. Pak Bambang, Ya. saya Ibu Juleha mau bertanya. Oh, langsung aja Bu. Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Ambar atas penjelasannya sangat jelas. Saya mau bertanya, tadi tertarik dengan program di lapangan. Ya. Kira-kira itu apakah nanti dana sharingnya itu ada atau memang murni nanti ditanggung oleh peserta KKN? Kalau misalnya ada dana sharing itu seperti apa? Minta masukan. Kalau misalnya itu ditanggung peserta KKN, itu caranya seperti apa? Terima kasih. Ya. Ya. Langsung ya Pak Bambang ya. Mohon izin. Ya. Begini Ibu namanya siapa? Zulaiha. Bu Zulaiha ya. Iya. Bu Zulaiha, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Bu, untuk dana program kami DPKM itu mengeluarkan per unit itu per kelompok itu 5 juta rupiah. Itu dimanapun dia berada, mau di Papua, di Maluku, di Kalimantan, Jawa, itu 5 juta rupiah per unit. Itu namanya bantuan program. Nah, kemudian kadang itu unit ini juga dapat bantuan dana dari sumber lain, misalnya dari Kementerian Desa. Nah, maka dana dari Kementerian Desa ini caranya adalah bantuan program dari luar harus masuk ke virtual account rektor. Kemudian dari virtual account rektor ditransfer langsung ke mahasiswa. Jadi DPKM itu hanya dilewati saja. Nah, bagi unit-unit yang tidak dapat menggalang dana, maka memang beberapa di antara mereka kadang-kadang iuran. Yaitu terserah saja atas kerelaan mereka. Tapi kalau mereka keberatan iuran, mereka kita sarankan untuk menggandeng mitra. Nah, dalam menggandeng mitra harus dikawal DPL. Begitu. Dan semua bantuan yang wujudnya uang harus masuk ke virtual account rektor. Supaya apa? Supaya universitas bisa ikut mengawal dan tahu, oh KKN itu dapat bantuan sekian. Mengawal, misalnya ada pemeriksaan, ya, atau ada pertanyaan dari pihak mitra. Ini uang sudah saya kirim, kok programnya belum jalan? Nah, nanti dari UGM menyampaikan, oh belum ada kiriman dari mitra. Berarti kan kesalahannya ada di keterlambatan pengiriman. Misalnya begitu. Dan supaya juga mahasiswa lebih terkawal, ya. DPL bisa membantu untuk pengawalan penggunaannya, untuk pencairannya itu supaya dapat dikawal dengan baik. Jadi selain dana dari UGM, kita harapkan DPL itu membantu mahasiswa untuk menggalang mitra ini. Yang terjadi seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu Yulaiha. Terima kasih Bu. Atas penjelasannya. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau masih ada, bisa langsung saja bertanya kepada Ibu narasumber atau bisa lewat chat group. Silahkan Bapak Ibu yang lain, ini ada 66 peserta di sini. Yang mau ditanyakan langsung aja Bu. Ya, silahkan Pak Bambang. Mungkin ada yang lewat chat enggak Pak? Yang lewat chat ada Bu. Nah, saya lihat.
Ibu, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Lia. Kalau bantuan dalam bentuk barang, bagaimana mekanismenya? Kalau bantuan dalam bentuk barang, bagaimana mekanismenya? Oh ya. Dari Ibu Lia. Ya. Kalau bantuan dalam bentuk barang, mekanismenya satu, barang dapat dikirim langsung ke DPKM, kemudian dari DPKM kami serahkan ke mahasiswa. Nah, ini untuk memilih siapa-siapa yang kita beri, itu kita menggunakan kriteria. Ya, sebagai contoh, ini ada bantuan barang ini, alat penyaring air supaya jernih, air keruh menjadi jernih. Nah, ini alat penyaringnya ini dari Fakultas Teknik. Itu harganya berapa nih? Satu unitnya itu hampir 2 juta. Kami menerima 60 unit waktu itu. Nah, kemudian 60 unit ini mau diberikan kepada siapa? Nah, kita menggunakan kriteria. Yang kita beri adalah unit yang lokasinya mempunyai permasalahan dengan air yang keruh. Nah, maka dia kita prioritaskan. Lalu nanti yang menerima, mahasiswa unit yang menerima, ini kita minta untuk menandatangani bukti penerimaan barang. Jadi dari Fakultas Teknik ke DPKM, saya yang menandatangani penerimaan barang 60 unit alat penyaring air kotor untuk dibagikan ke mahasiswa KKN begitu. Nah, saya ke mahasiswa, saya minta mahasiswa untuk menandatangani penerimaan alat, lalu nanti bukti penerimaan saya lampirkan untuk laporan ke Fakultas Teknik. Itu yang pertama, melalui DPKM. Yang kedua, bantuan bisa diterimakan langsung ke mahasiswa di lapangan. Misalnya waktu itu mahasiswa meminta bantuan alat untuk pengawetan ikan ke KKP, ke kementeriannya Bu Susi waktu itu, ke KKP. Nah, kemudian bantuannya ternyata digolkan, disetujui. Maka surat begini Pak, surat permintaan ke mitra itu yang membuatkan kami Pak. Per unit itu maksimum 5 surat. Ya, jadi ada maksimumnya. Kami membuatkan surat, tapi per unit itu 5 surat. Nah, surat ke mitra ini dari kami, dari DPKM. Tapi isinya itu dari mahasiswa atau DPR. Jadi kami membantu membuatkan. Ini supaya apa? Supaya kita memantau. Tahu juga, oh unit ini meminta bantuan ke sana. Sehingga nanti kalau sana itu menyetujui, maka sana akan bersurat ke kita. Sehingga kita tahu ada bantuan ini. Nah, alatnya bisa kita minta untuk langsung diserahkan ke lokasi. Daripada ke DPKM kita mengirim, kita malah kena biaya ongkir, ya toh? Berat di ongkir, ya toh? Nah, supaya kita tidak kena ongkir, silahkan barang langsung ke TKP. Tapi suratnya ke kita, sehingga kita tahu. Waktu itu misalnya ada bantuan alat untuk pengawetan ikan, wujudnya adalah almari pendingin itu. Jadi caranya itu, jadi apapun uang ataupun barang kita ikut memantau. Karena kalau tidak, andaikan terjadi penyelewengan, maka nanti kita ikut kena tapi kita tidak tahu. Ini kan aneh. Ya, jadi kita juga harus tahu. Artinya DPKM harus tahu, dan surat permohonan permintaan surat pengantar tadi itu harus ditandatangani DPL. Ya, jadi misalnya mahasiswa unit A. Nah, unit A meminta dibuatkan 5 surat. 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, 4 kemana, 5 kemana. Bawahnya mengetahui DPL. Jadi DPL-nya tahu. Begitu. Itu jadi caranya bisa lewat DPKM, bisa langsung ke TKP, begitu, untuk pemantauan. Terima kasih. Baik Ibu, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ida Hadayanti, Fakultas FIB. Itu
Tanya terkait jika ada sponsorship dan dana harus masuk ke universitas, apakah proses penarikannya akan cepat atau ada mekanismenya? Terima kasih. Oh iya, karena ini ada proses bahwa harus masuk ke virtual account rector, gampang Pak. Begitu dari sana menyampaikan sudah dikirim, lalu kita cek ke gedung pusat lewat WA saja, apakah ada uang masuk ke virtual account rector dari ini, nomor kirim sekian begitu, langsung dikabari ada begitu. Nah nanti terus kemudian kita bersurat mohon dapat dicairkan untuk dikirim ke, makanya tadi mahasiswa Kormanit tadi harus mengumpulkan ke kita itu nomor akun bank, lalu KTP, kemudian juga kartu mahasiswa, fotokopinya saja. Itu supaya kalau ada kiriman uang ini langsung kita minta ke gedung pusat, ke UGM, tolong bantuan dari ini dengan nomor sekian untuk dapat dikirim langsung ke mahasiswa dengan nama ini, nomor akun sekian. Begitu biasanya cepat, Pak. Tidak memakan waktu lama. Dan kami tidak memotong. Rp1 pun kami tidak memotong. Itu. Senangnya di situ, Pak. Karena kami tidak memotong Rp1 pun. Jadi kalau ada pemeriksaan, kami aman. Artinya kami tidak usah dagdikduk SPJ-nya gimana, kami tidak memotong, kayak gitu. Oke, Bu. Ini banyak pertanyaan masuk, Bu. Oh iya. Di mana, Pak? Di chat? Di chat, ya. Sebentar, saya. Ada 12 chat masuk. Saya bacanya, Pak. KKN berapa lama, bantuan berupa barang, mekanismenya bagaimana, kemudian jika ada sponsorship dan dana masuk ke universitas, apakah penarikannya cepat? Ini dari Bu Ida Handayani FEB ya. Cepat Ibu, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Kemudian Bu Darmawati, ini kegiatan pengabdian di lapangan, apakah ide itu sebaiknya dikembangkan mahasiswa setelah tiba di lokasi KKN atau ide itu sudah disiapkan terlebih dahulu dari kampus, bagaimana teknis untuk mengembangkan penelitian di lokasi KKN, apakah pelaksanaannya bisa bersamaan dengan waktu pelaksanaan KKN atau harus di luar waktu pelaksanaan KKN. Baik, ini banyak sekali nih pertanyaan dari Bu Darmawati, terima kasih ya, Bu Darmawati Taher ya. Satu persatu ya Ibu, saya jawab. Jadi untuk pengabdian di lapangan, jadi begini Bu, sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi KKN, itu mahasiswa dengan DPL sudah menyusun proposal. Ya, jadi proposalnya sudah disiapkan ya, sehingga ide kegiatannya sudah dibawa pada saat dia akan diterjunkan. Nah, kemudian pada saat dia sudah sampai di lokasi, 1 minggu pertama itu merupakan minggu observasi. Nah, disitulah dia mulai mengecek kembali ya, apakah rencana-rencana yang dulu sudah disiapkan dalam proposal itu bisa dilakukan, cocok atau tidak, kemudian apakah diinginkan oleh masyarakat atau tidak, sesuai dengan potensi atau tidak. Kemudian dia juga menganalisis secara kuatnya, ya kuat itu dari kesempatan, uang, waktu, alat, ya, dan alat T-nya itu kok jadi lupa saya. Kesempatan, uang, nanti di PowerPoint saya berikutnya itu. Uang, waktu, alat, dan tenaga. Tenaga. Ya, ini apakah ada atau tidak itu. Makanya di 1 minggu pertama itu observasi, akhir minggu pertama mahasiswa menyusun LRK. Ya, jadi LRK ini isinya adalah cross check dari proposal tadi
ya, kemudian disusun rencana kerja. Kalau yang sudah oke ya tinggal semuanya sudah dapat dilakukan, masuk ke LRK. Tapi mungkin ada yang tidak cocok, dananya kurang, alatnya tidak ada. Nah, itu nanti ada di proposal, tapi di LRK-nya bisa tidak sesuai, itu bisa saja terjadi. Tergantung kecermatan menyusun program. Nanti siang kita akan bersama-sama bagaimana menyusun ya. Nah, kemudian bagaimana teknis untuk mengembangkan penelitian di lokasi KKN. Nah, untuk mengembangkan penelitian di lokasi KKN ini bagi mahasiswa yang MBKM ya Bu, yang MBKM kan bisa KKN lanjutan, tambah skripsi, tambah kuliah tadi. Nah, ini setelah ini KKN lanjutan itu sebaiknya mengambil lokasi yang dulu pernah di KKN-i. Jadi dia pernah KKN wajib di situ, selesai, terus ambil MBKM, KKN lanjutan. Nah, sehingga dia sudah tahu permasalahannya, dia sudah kenal orang-orangnya, maka dia akan dengan mudah menyusun skripsi, karena dia sudah, sini tuh masalahnya ini, persoalannya ini, saya akan menggunakan metode ini, saya akan meneliti ini, mengukur ini. Itu pengembangannya itu berdasarkan hasil pengamatan pada waktu pelaksanaan KKN wajib. Ya, KKN wajib diikuti dulu, baru ikut MBKM. KKN lagi, namanya KKN lanjutan. Begitu. Ini kalau desain kami, Bu. Kalau di Unhair bisa mengembangkan yang berbeda, silakan hampir mirip. saja. Ya. Hampir mirip, Bu Ambar. Hampir mirip. Ya, nanti akan saya jelaskan. Saya tambahkan sedikit juga terkait dengan siap. Itu, ya. Kalau penelitiannya bisa dikembangkan dari situ, sehingga sudah tahu proposalnya juga sudah disiapkan begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Sundari. Bu Sundari. Oh, berikutnya ini Bu Darmawati sudah ya seperti itu. Ya, kemudian ada dari Bu Sundari. Bu Darmawati. Terima kasih Bu Ambar. Bu Sundari ada dari Bu Sundari Pak Bambang. Dari Unhair ya. Iya, Bu Sundari. Ya. Bagaimanakah cara menitipkan atau mengusulkan hasil-hasil riset atau inovasi dosen bukan DPL pada program KKN, dan bagaimanakah cara panitia KKN memfasilitasi hal tersebut? Nah, ini caranya begini, Bu. Ibu dosen bukan DPL misalnya. Ibu punya hasil riset, Ibu bersurat pada kami. Kalau tidak bersurat, kami tidak tahu karena kami bukan dukun. Guyonannya kan begitu, Bu. Ya, jadi Ibu bersurat kepada kami dengan hormat sehubungan dengan hasil penelitian kami, maka kami mohon untuk dapat diaplikasikan mahasiswa KKN. Mohon dapat diberikan waktu untuk ada pembekalan khusus. Nah, jadi Ibu misalnya Ibu dari fakultas FKIP. KIP. Ibu mengembangkan model pembelajaran pendampingan belajar siswa misalnya. Nah, maka Ibu harus mengajari mahasiswa KKN untuk bisa melakukan apa yang Ibu inginkan di lapangan. Melalui apa? Pembekalan khusus. Ya, bahkan Ibu bisa nitip kuesioner ke mahasiswa. Nanti mahasiswa dihitung jamnya sebagai jam kerja. Loh, kan saling untung tuh, Bu. Mosok kita satu universitas nggak saling bantu? Saling bantulah. Ini mahasiswa bantu dosennya, tapi dosennya bantu mahasiswanya. Luar biasa kan engagement-nya, ya toh? Nah, saling bantunya kan luar biasa di sini. Ya, jadi Ibu memberikan pembekalan khusus. Nah, sekarang yang Ibu ingin titipi itu dari fakultas mana? Dari FKIP. FKIP kumpulkan. Padahal dari FKIP ini nantinya dia kan menyebar ke lokasi-lokasi mana-mana yang diterjuni KKN Unhair. Jadi Ibu luar biasa. Ibu bisa menerapkan hasilnya tanpa Ibu ke lapangan. Tapi kalau Ibu bukan DPL, Ibu boleh memantau ke lapangan, tapi pakai dana sendiri. Bukan pakai dana KKN. Kasihan nanti kalau Bu Nana tidak terdaftar DPL tapi minta SPPD, Bu Nana bilang nggak bisa. Nanti dibilang Bu Nana kok galak ya,
Bu Nana kok pelit, padahal Pelit. orangnya baik banget. Orangnya tuh baik banget. Mahasiswa 30 UGM aja dijemput bis itu apa enggak luar biasa. Mereka bangga loh foto-foto pakai bisnya Unhair itu di bandara itu. Loh, siapa yang enggak senang kalau sampai bandara ada orang jemput? Senang sekali, seperti kembali ke berlibur ke rumah nenek kan? Itu. Ya, jadi Ibu bisa diuntungkan di situ, Ibu bisa nitip kuesioner, nanti kuesionernya setelah dikumpulkan, Ibu bisa tulis itu menjadi karya terindeks Scopus, masuk ke jurnal. Ibu nggak usah keluar biaya banyak-banyak, mahasiswa yang melakukan, mereka menjadi programnya, kemudian kalau Ibu perlu ke lapangan sekali tempo untuk menengok seperti apa yang dilakukan, mendampingi, mengawal, silakan saja berangkat bareng DPL-nya, tapi biaya masing-masing. Begitu Bu, karena di tempat kami memang tidak ada alokasi SPPD untuk yang non DPL itu. Terus terang saja seperti itu. Jadi daripada ya ini kita sampaikan. Ada lagi ini Bu Ida, Bu Zulaiha. Bu Zulaiha menanyakan apakah keberlanjutan desa bisa ditingkatkan menjadi desa binaan dan bagaimana mekanismenya. Ini bisa bolak-balik Ibu. Ibu punya desa binaan, minta terjunkan KKN, Bu Nana kasih. Bahkan kami prioritas. Untuk yang punya desa binaan, kami prioritaskan untuk diterjunkan KKN. Bisa bolak-balik. Ibu KKN di suatu desa, wah ini sepertinya bisa saya angkat menjadi desa binaan. Please welcome. Pintu terbuka. Enak kok Bu. Memang kerja di perguruan tinggi itu menurut saya paling enak. Makanya saya itu sudah 31 tahun saya menjadi dosen. Kan saya pertama kali SK saya itu tahun 90. Kalau di NIP kan bisa nampak. Saya kalau pakai kerudung saja di sini kelihatan muda, tapi kalau begitu ditanya NIP saya itu waduh balahu alam saya. Ketahuan lahir kapan begitu. Bu Nana lahir kapan, saya lahir kapan jadi ketahuan ini. 90 kita baru SMA. Nah, itu Bu. Saya 81 sudah kuliah, Bu. Kan Jokowi itu angkatan 80, saya 81, 1 tahun beda. Tapi beliau sudah presiden, saya belum Bu. Saya presiden di rumah Bu. Ini ya, jadi Bu kembali ke Bu Zulaiha. Nah, kalau Ibu bisa mengawal menjadi DPL ya di desa binaan, maka Ibu bisa multi years di situ. Ya. Kami proposal itu kami prioritaskan yang multi years. Dan dia punya roadmap, itu kita dahulukan. Ya, tahun sekian mau ngapain, tahun sekian mau ngapain, tahun sekian mau ngapain, maka kita dahulukan. 3 tahun dia mandiri, kita tinggal cari tempat lain. Ya, kalau tidak bisa, saking sulitnya misalnya bisa 5 tahun, tapi 3 sampai 5 tahun itu. Jadi keberlanjutannya begitu, Ibu mengawal dengan menjadi DPL, kemudian desa binaan bisa vice versa, dari desa binaan menjadi lokasi KKN, atau sebaliknya dari desa KKN menjadi desa binaan, begitu. Pertanyaan yang lain ada lagi Pak Bambang? Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Bambang terkait pertanyaan-pertanyaan Bu Ambar, mohon izin Bu, saya nambahkan sedikit terkait yang sudah dijelaskan Bu Ambar. Terima kasih Bu Ambar, ini sangat membuka wawasan ya, terutama dari sisi kelembagaan saya, dari sisi kelembagaan terkait pengelolaan perbaikan mutu pada pengelolaan pusat pengabdian masyarakat. Kalau di kami itu LPPM itu tangan saya ada 2 Bu. Satu pusat pengabdian masyarakat, sebelah kiri, sebelah kanannya itu pusat studi. Jadi mungkin secara OTK-nya karena berbeda, jadi pertanyaannya mungkin sebenarnya hampir sama, hampir mirip, sehingga saya di sini hanya coba menyesuaikan dengan OTK yang ada di Unhair. Nah, terkait yang ditanyakan oleh beberapa peserta yang diantaranya dari Unhair, ini nanti saya kasih bocoran saja ya. Nanti 1-2 hari ke depan nanti dari LPPM akan mengeluarkan surat ke fakultas
tentang pedoman pelaksanaan program kemitraan masyarakat yang di dalamnya ada KKN. Jadi ada 2 skema. Jadi skemanya itu seperti yang dari UGM punya kan, kalau UGM punya kan sudah standar yaitu setiap tahun ya Bu Ambar ya KKN PPM. Dengan sendirinya model manajemennya, model regulasinya itu ya sesuai dengan dapur dan masing-masing di mana kita bekerja gitu, di mana kita mengabdi. Nah, untuk Unhair sendiri memang OTK-nya dijelaskan oleh Bu Ambar memang hampir mirip, tapi karena semua itu kan di bawah LPPM, di bawah P2KM. Nah, kami insya Allah nanti 1-2 hari ke depan akan mengeluarkan pedoman PKM yang dia nanti akan sampai ke fakultas. Dan terkait dengan program MBKM yang tadi ditanyakan, yang integrasi dalam MBKM, tadi apa namanya ya, menyela ya bahwa di Unhair juga Bu Ambar. Insya Allah nanti putus ya Bu? Putus kayaknya Bu. Suaranya putus Ibu. Gimana? Halo Pak Bambang. Oh ya, udah masuk lagi. Nah, program MBKM, jadi dengan program MBKM yang di Halo Bu. Putus ya Pak Bambang? Oke Bu. Sebenarnya jaringannya mungkin. Bu Nana dari kampus atau dari rumah? Kayaknya dari rumah kayaknya Bu. Putus sepertinya jaringannya. Saya kayaknya cukup. Sudah banyak tadi sangat diterangkan oleh para penguji. Dikembalikan. Pak Bambang. Halo Bu. Halo, sudah Pak Bambang? Sudah Ibu. Halo ya. Oke, iya, terima kasih. Saya lanjut ya. Jadi ini sebelum jelang mau Jumatan. Jadi nanti akan 1-2 hari ini akan kami sampaikan program pedoman PKM. PKM sendiri kami mengambil tema itu difusi. Jadi ini sangat matching dengan yang disampaikan oleh Bu Ambar karena ini terkait dengan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Difusi dan integrasi karakter atau pembiasaan riset serta produknya melalui pengabdian masyarakat. Jadi ada 2 skema yang akan yang Unhair tawarkan ke teman-teman dosen yang mau menjadi DPL. Jadi yang pertama skema PKM Mandiri, yang kedua adalah skema PKM Kubermas. Mungkin kalau dibikin miripnya tuh seperti KKN PPM-nya Bu Ambar di UGM ya. Nah, kami itu namanya PKM Kubermas. Nah, dari aspek anggaran terkait yang ditanyakan bagaimana universitas atau best practice dari UGM kalau dikomparasi dengan di Unhair. Nah, di fakultas-fakultas itu kan ada pendanaan pengabdian. Dengan sendirinya 2 skema yang disiapkan oleh LPPM itu bisa saja pendanaannya dari fakultas. Misalnya PKM Kubermas. Bisa saja Bapak Ibu mengusulkan melalui skema PKM Kubermas yang ada di fakultas. Dengan sendirinya yang tadi ditanyakan misalnya produk-produk riset atau apapun yang mau masuk diintegrasi pada Kubermas dan pada program MBKM itu akan terbantukan. Kenapa? Karena nanti ada kriteria atau persyaratan pada 2 skema tadi. Karena pada 2 skema tadi itu mensyaratkan melibatkan mahasiswa. Sehingga bukan hanya tim dosen pengusul, tapi ada mahasiswanya. Kenapa? Karena kita langsung berkaitan dengan masyarakat.
Sasarannya itu harus ada mitra. Sasarannya itu kan berarti mitra. Nah, mitra itu yang tadi ditanyakan, apakah bisa menjadi binaan? Silahkan. Artinya sepanjang sudah menjadi mitra, maka punya potensi menjadi binaan. Kalau punya potensi menjadi binaan dan kedepannya menjadi binaan, silakan Bapak Ibu yang sudah mengikuti TOT DPL pada hari ini yang disampaikan nanti siang teknisnya ini nanti Bu Ambar siapkan teknisnya di siang nanti ya, karena ada tadi itu beberapa pertanyaan teknis yang nanti sebenarnya materinya nanti akan disampaikan oleh Bu Ambar di sesi setelah Ba'da Jumat. Nah, itu nanti kalau keberlanjutannya kalau memang sudah benar menjadi binaan, maka silahkan DPL yang pernah menjadi DPL lalu mau melanjutkan binaan, silahkan mengusulkan lewat LPPM atau lewat fakultas. Kenapa? Karena setiap tahun bukan hanya LPPM saja yang digelontorkan anggaran, tapi fakultas. Sehingga kalau dikumulatifkan di Unhair, tahun ini itu sekitar 197 kuota untuk pengabdian masyarakat yang terbagi dalam 2 skema tadi, sehingga skema untuk PKM Kubermas bukan hanya berpikirnya Bapak Ibu bukan hanya ada di LPPM saja, tapi di fakultas juga bisa. Silakan Bapak Ibu mendesain program karena persyaratannya melibatkan mahasiswa. Kenapa? Kalau tidak melibatkan mahasiswa, Bapak Ibu pasti yang peserta di sini, peserta Bapak Ibu yang peserta TOT kan sudah saya lihat nih yang sudah separuh ini Bu Ambar, mereka yang pernah mendapatkan hibah dan sudah pengalaman malah menjadi melakukan pengabdian masyarakat, pasti melibatkan mahasiswa. Dengan sendirinya pada kriteria pedoman kami wajibkan mahasiswa. Kenapa? Karena nanti akan berimbas pada akreditasi prodi, akreditasi fakultas, dan akreditasi institusi. Kenapa? Karena nanti impact-nya nanti menjawabnya pada outcomes-nya di masyarakat. Nah, masyarakatnya pilihannya cuma 2. Kalau tidak menjadi desa mitra, maka menjadi desa binaan. Kalau desa binaan, maka ada sustain-nya. Kalau berlanjut, maka silakan usul lagi untuk berlanjut. Saya tambahkan dari yang Bu Ambar dari sisi best practice UGM-nya. Kalau dari kami di universitas ya kebetulan yang mengelolanya adalah LPPM, kami coba membenahi, mengevaluasi dan membenahi untuk peningkatan mutu ke depan khususnya pada aspek Kubermas atau KKN ini, khususnya pada DPL gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya tambahannya Pak Bambang. Terima kasih Bu Ambar sudah sangat membuka wawasan juga bagi saya dari aspek manajemen ya, manajemen untuk mengelola KKN. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata ada beberapa pertanyaan lagi nih. Mumpung waktunya. Mungkin Pak Bambang batasi karena Jumat ya, kalau berkaitan dengan teknis DPL mendesain program mungkin itu di skip nanti di siang. Tapi kalau yang terkait dengan materi tadi mungkin bisa di ini karena Jumat gitu Pak Bambang. Mungkin itu saja saran saya. Kayaknya untuk pertanyaan itu rata-ratanya itu untuk teknisnya nih Bu. Nanti di skip aja mungkin ya, di keep ya. Nanti di skip ke Ba'da Jumat ya. Mudah-mudahan pesertanya masih betah. Baik. Mungkin itu saja ya Bu. Karena berhubung waktu. Ini ada Pak Hasan Hamid. Mohon maaf. Oh, ya Pak Wadek 1, FKIP. Pak Wadek 1 Bu. Iya, silakan Pak Bambang. Iya, silakan. Monggo. Ada pertanyaan Pak lewat chat ini. Oke Bu, oke. Saya bacakan ya, mohon izin ya Pak Bambang. Iya. Pak Hasan Hamid ini terkait pertanyaan Bu Zulaiha, apakah memungkinkan program holistik pengembangan dan pemberdayaan desa bisa dikonversikan dengan KKN Kubermas sebagai bentuk MBKM? Sangat bisa Bapak. Bisa. Ya sangat bisa. Nah, tadi saya sampaikan yang pendampingan tadi, pendampingan pembelajaran, pendampingan UMKM, itu kan masuk di dalam MBKM. Ya. Dan Bu Nana tadi sampaikan kalau bisa. Unhair mirip-mirip dengan yang kita punya ya. Bisa. Jadi ini sangat bisa menyatu. Jadi selama ini pun sebelum ada MBKM, itu kami memprioritaskan bagi dosen yang punya penelitian, bahkan punya proyek pun di suatu area tertentu, minta diterjunkan KKN, kami turuti. Itu. Supaya apa? Supaya yang Bu Nana
sebutkan impact tadi, dampak tadi, itu bisa cepat nampak. Karena kalau jalan masing-masing, sendiri-sendiri, tidak ada saling bantu, lama nanti. Bisa tercapai, tapi lama. Tapi kalau bareng, ayo ya, kita keroyok bareng, yang butuh KKN, kita terjunkan. Tapi bersurat pada kami. Ya, makanya tadi yang dapat dana misalnya dari luar negeri, dana pengabdian KERT, itu kan banyak itu di Maluku. Nah, lalu yang menang KERT itu bersurat ke DPKM, minta diterjunkan di lokasi ini karena kami sedang ada pelaksanaan program dana KERT begitu. Jadi kalau dulu orang itu sembunyi-sembunyi, aku dapat sana tapi aku diem nanti orang lain pengen, orang lain ambil. Sekarang enggak, buka aja. Nanti kami bantu terjunkan KKN. Wes toh, Bu Nana itu baik banget. Mau minta mesti dikasih itu. Ya Bu ya. Malah seneng. Kita itu enggak usah nyari lokasi KKN, sudah ada info dari dosen, malah kami seneng kalau ada seperti itu. Kalau semua dosen itu punya lokasi untuk pelaksanaan KKN, kami malah seneng. Plotting itu gampang banget, tinggal dosen A, mahasiswanya ini, dosen B ini, wah cepet itu. Nah karena kami ini selama ini kan masih ada yang belum dikawal oleh dosennya, sehingga masih ada yang harus kami plotting secara mesin, itu ada. Jadi tidak seluruhnya kemudian dengan proposal dan lain sebagainya itu. Kondisinya seperti itu Bapak. Jadi malah baik banget ini kalau bisa diselenggarakan secara bersama-sama. Kemudian berikutnya, sudah ya, yang lainnya terima kasih. Sama-sama terima kasih Bu Yulaiha dan juga Bu Sundari dan Bu Darmawati dan Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan. Saya kembalikan Pak Bambang. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu atas pemaparan jawaban dan dari pertanyaan para peserta. Dan saya juga terima kasih atas respon pertanyaan dari para Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi untuk sesi pertama yang tentang tahapan KKN yang disampaikan oleh materi Ibu Ambar, kami sudahkan. Untuk sesi keduanya itu nanti teknisnya itu kita mulai pada pukul 14.00. Oh ya. Jadi nanti 14.00 kita mulai lagi untuk sesi 2-nya. Untuk teknisnya nanti dibicarakan langsung oleh Ibu Ambar. Baik, mungkin itu saja Ibu, webinar pada sesi pertama ini kami tutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Ambar, dan Bapak Ibu sekalian, Ibu Nana, atas partisipasinya. Nanti kita ketemu lagi pada sesi yang kedua. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada foto bersama. Oh iya. Okay. Silakan dibuka kameranya. Ya, open kameranya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk materinya Ibu nanti minta tolong di-share ya Bu. Oh iya, saya kirim. Iya Pak. Iya. Oke. Itu saya dari panitia penyelenggara. Mohon maaf jika ada kata yang salah, yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu nanti siang. Iya, Bu. Tersun, Bu Ambar. Sami-sami. Kok bisa bahasa Jawa? Saya S2 di UGM, Bu Ambar. Oh iya, Bu Ida ya. Iya. Alhamdulillah ini ketemu dengan alumni. Ya, makasih Bu Ambar. Oke, sama-sama.